Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kita Komputer. Kali ini kita akan belajar tentang Excel VBA dan video ini nanti akan berseri yang untuk hari ini yang mulai dari yang paling dasarnya dulu. Oke, jadi kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Kita akan cari tahu apa sebenarnya Excel VBA. Jadi Excel VBA itu sendiri singkatan dari Visual Basic for Application, adalah rangkaian instruksi dalam bahasa program aplikasi yang digunakan untuk memaksimalkan pemanfaatan Microsoft Excel. Beberapa hal yang bisa dilakukannya antara lain otomatisasi pengolahan data, otomatisasi tugas-tugas yang berulang-ulang, melakukan operasi matematika yang kompleks, dan pembuatan fungsi sendiri. Oke, kita langsung ke Excel-nya. Sebelum kita ke fungsinya, di sini settingan default dari Excel itu sebenarnya VBA-nya di disable ya. Jadi kita harus mengenable dulu. Caranya ada di File, kemudian Option, kemudian di Trust Center Setting. Nah, di sini harus kita klik yang di Enable All. Dia disable-nya tadi di apa? Default-nya tadi di sini, bukan di Enable All ya. Jadi kalau kalian belum pernah menggunakannya, kalian harus mengaktifkannya dulu karena posisi awalnya dia ada di sini. Jadi kita harus pindah dulu ke sini, kemudian klik OK. Oke, nah kemudian setelah itu diaktifkan, nanti Excel VBA itu juga tidak bisa disimpan dalam bentuk file Excel pada umumnya ya. Jadi pada saat menyimpan, kalian harus menyimpan dengan ekstensi yang lain. Jadi di sini saya save misalnya. Nah, kalian tidak bisa menyimpan dengan XLSX. Kalian harus menggantinya dengan XLSM. Minimal seperti itu. Kita akan simpan belajar makro VBA part 1. Save. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan contoh mulai dari pembuatan tabel ya. Kita buat sheet baru di sini. Tabelnya bukan kok tabel, kita akan buat tombolnya kita buat dari shape saja. Kita buat dari rounded rectangle atau persegi panjang tapi yang sudutnya nggak runcing. Ini misalnya tombolnya di sini, kita kasih teks, edit teks dulu, tombol 1, kita percantik sedikit, kita tengahkan. Pakai ini aja. Oke. Nah, ini masih belum bisa diklik ya karena ini masih bentuk biasa. Untuk supaya kita bisa memasukkan fungsinya, kita bisa klik kanan di sini, kemudian assign makro, kita klik new. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, disinilah kita akan membuat kode-kode atau fungsi-fungsi untuk VBA. Di sini untuk kita buat fungsi supaya nanti diklik itu akan jalan fungsinya, maka fungsinya harus di antara dua baris ini, antara sub rounded rectangle 1 klik dengan end sub. Kita buat di sini misalnya, kita tampilkan pesan saja, Mrs. Pop, halo. Nah, kita coba klik, nah dia akan muncul halo. Kita misalnya kita buat lagi yang pakai dialog, kita di sini. Nah, kalau di depan kita kasih tombol petik, kita kasih karakter petik seperti ini, berarti dia nggak jalan ya. Coba kita klik, nah nggak jalan apa-apa dia, karena kita sudah matikan dengan cara seperti ini. Saya akan buat yang pakai yes no, misalnya A sama dengan nah, di sini kita bisa tambahkan VB yes no plus VB question misalnya. Kemudian judulnya pesan 1. Kalau di sini hapus saja. Maka di sini akan tampil. Nah, apakah kamu sudah siap?
Nah itu untuk tombol. Jadi fungsinya apa untuk yang hari ini saya ajarkan yang dasar-dasar sekali ya, yang mudah-mudah sekali dulu. Nanti misalnya kita ke array, ke otomatisasi pengulangan data dan sebagainya di versi-versi video yang berikutnya ya. Jadi kalau kalian merasa minat dan tertarik, silahkan di subscribe supaya nanti di video berikutnya kalian nggak ketinggalan. Ini kita hapus saja. Saya akan buat misalnya kita akan menambah nilai di A1 sini. Ini A1 nya kan masih kosong, kita akan isi. Kita ngisinya dengan tombol ini. Kita buat misalnya di sini sheet, tadi namanya sheet 2 ya, sheet 2. Kita pakai sebagai tanda petik sheet 2 rank A1 value sama dengan 10 tes, klik. Nah dia jadi 10. Kalau misalnya kita kasih kata-kata judul tabel, klik judul tabel. Itu untuk mengubah nilainya. Rasanya kita bisa kasih warna juga. Coba. Ya, dia bisa. Kita juga bisa kasih warna ya. Nah itu untuk pembuatan tombol dan fungsi seperti itu. Bagaimana kalau kita mau membuat rumus sendiri? Kita bisa buat rumus sendiri di bawah sini. Caranya adalah seperti ini. Kita akan buat rumus, misalnya rumus luas segitiga. Alas tipe datanya currency saja atau single. Kemudian tinggi luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita tes di sini, misalnya alasnya di sini, alas tinggi luas. Alasnya misalnya 10, tingginya 6, berarti luasnya berapa? 30 ya. Di sini bisa kita masukkan rumusnya sama dengan luas segitiga kurung buka, ini alasnya, ini tingginya, maka jadilah seperti ini. Nah, tentu ini adalah fungsi yang sangat sederhana ya. Saya contohkan yang sangat sederhana dulu. Untuk yang lebih rumit-rumit nanti di video berikutnya, ini supaya kalian paham saja. Kemudian saya akan buat fungsi kedua, misalnya namanya sebut angka hasil. Jadi ini nanti kita akan mirip terbilang ya, tapi ini versi pendek ya. Kita akan bikin 3 dulu, misalnya 1, 2, atau 3, 2, 1 sama dengan sebut angkanya dari sini. Nah ini dia. Kita copy ya. Misalnya kita buat sampai 9 bisa. Oke, kita save.
tes lagi, misalnya saya kasih 9, 8, 7, 5, 4, dan seterusnya ya. Nah, jadi itu untuk dasar-dasar, silakan kalian belajar, kalian kembangkan dengan kreativitas masing-masing. Kalau kalian misalnya punya kasus error dengan makro VBA atau ingin dibuatkan fungsi-fungsi dengan Excel VBA, kalian bisa request, taruh di komen, silahkan. Jadi kalian bisa request fungsi apa. Kalian yang ingin mengikuti tutorial belajar VBA berikutnya, kalian bisa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran makro VBA berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.